Dengan keputusan para perajin tempe dan tahu untuk mogok produksi selama 3 hari, kemudian apa dampaknya bagi mereka masyarakat, baik yang mengkonsumsi karena memang banyak sekali yang mengkonsumsi tempe tahu ini merupakan dua makanan yang menjadi favorit dan dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat Indonesia dan juga bagaimana mereka penjual tempe tahu di berbagai pasar. Untuk bisa mengetahuinya, ini rekan kami Adin Fatoni saat ini berada di Pasar Klender, Jakarta Timur dan juga akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Adin Fatoni. Pemirsa, mari kita cek langsung ke pedagang di Pasar Klender Jakarta Timur soal informasi kalau tahu dan tempe ini informasinya langka atau bahkan libur begitu di pasar tradisional. Nah, kita akan coba tanya. Kalau saya lihat sih memang kalau di tempat penjualannya ini nggak kelihatan gitu, Pufi dan juga pemirsa. Yang kelihatan cuma oncom, tauge, sama kikil. Justru dagangan utamanya malah nggak kelihatan tahu sama tempe. Ini kita coba tanya salah satu. Bang, namanya siapa bang? Namanya Bang Sani. Pak Sani mau nanya, kenapa tahu tempenya nggak ada? Dari hari ini Pak, mulai hari ini Pak, hari Minggu ya, Minggu sore. Tahu sama tempe itu nggak ada. Terus terakhir harganya atau terakhir dijual berapa? Kalau harga masih kemarin tuh masih normal Pak. Nah, lah, cuman informasinya ntar kalau udah setelah kita mogok ini 3 hari ya rencananya mau ada kenaikan gitu Pak. Ada informasi nggak Pak Sani dari tempat Pak Sani ngambil tahu tempe nih? Kayak gimana informasinya bahwa liburnya sampai kapan, terus nanti yang setelah libur akan ada apa gitu? Informasi dari pengrajinnya sendiri, dia menginformasikan bahwa dari hari Minggu malam Senin sampai hari Rabu batas akhir, jadi hari Kamis pagi udah mulai ada gitu Pak. Tadi ada beberapa langganan lah ya yang datang nanya, terus bisa jawabnya kayak gimana bang? Saya bilang aja katanya nih tempe sama tahu hari ini 3 hari lagi mogok gitu Pak, nggak berproduksi karena harga kedelainya mahal gitu. Iya. Jadi dari pengrajin itu minta harga kacang kedelainya tuh biar turun gitu. Nih nggak ada tahu, nggak ada tempe, gimana bang? Baru hari ini ya, berarti sampai hari Selasa ya. Kira-kira ya akan berkurang berapa banyak nih bang penghasilan? Ya otomatis secara tidak langsung kan berkurang Pak gitu ya. Biasanya ada pendapatan, dan sekarang nggak ada gitu. Semoga segera terselesaikan lah ya masalahnya ya Pak Sani. Nah begitulah pemirsa tadi kondisi terkini atau kondisi real di Pasar Klender mengenai bukan lagi kelangkaan tapi memang tidak tersediaannya tempe dan tahu di pasar tradisional. Kembali ke Anda Putri Viola di studio. Adin Fatoni, terima kasih untuk laporan Anda. Langsung mengajak berbicara, kita bisa mendengarkan apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh mereka para pedagang tahu tempe yang tentu juga terkena imbas dari hal ini. Nah, Pak Sutaryo, bagaimana rencana berikutnya setelah 3 hari? Apakah betul tadi yang disampaikan juga oleh penjual tahu tempe di Pasar Klender, rencananya akan menaikkan harga, Pak? Menjadi berapa, Pak? Untuk pengrajin ini kan tadi saya bilang dari pasar pulang dagang beli kedelai nggak dapat dan seterusnya. Nah ini sebenarnya sih kalau ekonominya ini bagus, kemudian konsumen tempe tahu itu bagus, itu sebenarnya tukang tempe itu kan menaikkan hanya 5.000 ke 6.000, itu 20%. Tahu sepapan 35 jadi 40, itu sepapan 5.000. Menaikkan 1.000 dengan 5.000, 1.000 tahu katakan untuk 5.000 tempe kok harus demo, itu juga niscaya artinya sangat luar biasa. Karena kondisi pasar tradisional itu memang demikian. Jadi menaikkan 500 saja harus ditawar. Ini kemudian kondisi pasar konsumen daya belinya lemah. Nah, ini kan agak repot, Mbak. Konsumen daya belinya lemah sebenarnya Pak, sudah mulai kapan Pak berkurangnya daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi tahu tempe ini Pak? Dan juga seberapa berkurangnya, seberapa jauh perbedaannya dibandingkan dulu Pak?
Tahun corona pertama sebenarnya sudah turun sekitar 15-20%. Tetapi malah justru tahun kedua yang harusnya gairah, malah justru menurun 20-30%. Nah, ini berarti kan tertanda bahwa konsumen tempe tahu lemah gitu loh. Baik, kalau memang ternyata naik nanti atau dinaikkan harganya, otomatis masyarakat yang tadi dikatakan juga oleh Pak Sutaryo, daya belinya sudah lemah karena sudah semakin berkurang konsumsi tahu tempe ini. Tentunya akan juga semakin berkurang lagi, bagaimana Pak? Makanya ini karena kebutuhan masyarakat banyak, terutama kebutuhan pengrajin, kebutuhan konsumen kelas menengah ke bawah, walaupun kelas menengah ke atas juga suka dengan tempe. Itu pemerintah harus intervensi. Kalau harga sudah nggak kejangkau, ya pemerintah intervensinya apa? Misalkan subsidi dan seterusnya. Tetapi kalau misalkan sudah gairah lagi dengan diangkat harga, kemudian konsumen sudah bisa menerima, itu akan lebih bagus. Tetapi kalau daya beli lemah, pemerintah harus segera intervensi mengambil posisi, sehingga pengrajin maupun konsumen tetap jalan. Ini Mbak. Baik, Mas Yanuar Rizky mungkin juga bisa diberikan pandangan penutup mengenai hal ini, Mas. Ya oke, sebagai penutup gini ya, ini sebetulnya kejadian di minyak goreng, tahu tempe, sudah cukup sebagai sebuah alert untuk pemerintahan bahwa agenda dunia ke depan ini akan menghadapi inflasi yang tinggi akibat pasca COVID-19. Nah, kenapa terjadi? Terjadi ini kan sebetulnya karena persoalan perang harga energi. Tapi yang harus diingat bahwa ke depan insentif itu akan rame-rame ke energi hijau. Baik itu benar-benar energi hijau yang datangnya dari soybean, kedelai, dari jagung, ataupun juga dari sawit. Tapi harus diingat bahwa energi renewable yang datangnya dari kacang kedelai, soybean, yang datangnya dari minyak sawit, yang datangnya dari jagung, itu juga sebetulnya rantai pakan. Ya, jadi kayak jagung, kedelai, itu rantai pakan untuk pakan ternak. Berarti artinya apa? Kalau peran energi juga pakai supply yang sama, yang namanya harga pakan ternak akan naik, harga ayam, harga sapi juga kemungkinan akan naik. Ya, nah di kita yang namanya tempe juga hilirisasinya itu tinggi, yang dikatakan Pak Sutaryo tadi. Industri kecil yang bekerja di sini banyak, pedagang kecil di pasar yang bekerja banyak. Tempe mungkin seperti Pak Sutaryo bilang itu adalah protein untuk kalangan wong cilik kita. Tapi jangan salah, soybean-nya itu akan menjadi konsumsi kalangan atas, menengah atas, karena mereka mengkonsumsi yang namanya sapi dan ayam. Karena si soybean sendiri bahan baku untuk pakan ternak. Jadi dalam kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya pemerintah harus kembali kepada hal yang realistis. Kalau memang tidak bisa mengintervensi pasar, harus memberikan insentif kepada industri kecilnya. Misalnya pedagang di pasar diberikan insentif agar dia bisa beli tahu dari pengrajin tahu di harga yang bisa dibeli oleh konsumen. Pedagang tahunya diinsentif ya. Value chain ini ataupun rantai nilai tambah hilirisasi ini kan harus dipetakan. Sehingga pemerintah tahu sebetulnya APBN kita ini harus kemana belanjanya. Menyelamatkan pekerjaan dan menyelamatkan konsumsi. Kan? Baik, Mas Yanuar Rizky, terima kasih sudah memberikan pandangannya, insya Allah bermanfaat dan juga bisa menjadi masukan bagi pemerintah. Dan sayang sekali pemirsa, hingga saat ini sebenarnya kami terus mencoba untuk bisa menghubungi perwakilan dari pihak pemerintah, Kementerian Perdagangan untuk ikut juga mendengarkan baik tadi yang disampaikan oleh Pak Sutaryo maupun juga Mas Yanuar Rizky, tapi juga hingga saat ini masih belum bisa bergabung karena memang banyaknya ataupun juga padatnya kegiatan. Tapi terima kasih sekali Pak Sutaryo, terima kasih sekali Mas Yanuar sudah bergabung dalam perbincangan ini dan kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Sama Pak Anwar.